tekanan bisnis yang dialami Garuda Indonesia selama masa pandemi memang luar biasa besar. Hal ini terlihat dari anjloknya jumlah penumpang pesawat hingga 65% sepanjang Januari sampai September 2020 lalu. Hal ini berimplikasi terhadap menyusutnya tingkat keterisian pesawat dari 72% menjadi hanya 49%. Padahal 80% pendapatan Garuda disumbang oleh pendapatan penumpang. Nah, kemudian juga menurunnya jumlah penumpang pesawat Garuda ini juga berimplikasi terhadap penyusutan market share penerbangan domestik Garuda dari 43,3% pada tahun 2019 menjadi hanya 35% per September tahun lalu. Ini juga menjadi penyebab mengapa Garuda akhirnya mengalami tekanan keuangan bertubi-tubi. Dari sisi pendapatan mengalami penyusutan, kemudian juga dari sisi biaya-biaya masih dibutuhkan alokasi yang sangat besar, terutama untuk biaya sewa pesawat yang dari awal sudah tercipta inefisiensi karena mahalnya biaya sewa pesawat. Dalam rangka menyelamatkan bisnis Garuda Indonesia, saya pikir pemerintah bersama DPR terlebih dahulu harus melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh serta mampu memisahkan sumber masalah yang muncul di Garuda Indonesia sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini penting guna menjaga agar tidak terjadi moral hazard di tubuh Garuda Indonesia dan juga memastikan agar praktik-praktik inefisiensi yang sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 tidak mendapatkan tempat untuk menjadi ajang cuci piring dengan dalih pandemi COVID-19. Kemudian dukungan pemerintah terhadap Garuda berupa dana pinjaman investasi pemerintah sebesar 8,5 triliun, saya pikir ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang sudah cukup ideal karena mampu memberikan nafas bagi Garuda. Di samping di internal Garuda Indonesia sendiri juga kita dorong untuk terus secara transparan dan akuntabel melakukan efisiensi, perbaikan pembenahan bisnis dan juga restrukturisasi utang. Sehingga akhirnya kita harapkan Garuda Indonesia mampu bertahan dan survive dengan kemampuan internal secara profesional, tidak terus-menerus mengharapkan bantuan dari dana publik melalui APBN. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan yang membelit Garuda Indonesia saat ini merupakan akumulasi masalah yang telah diwariskan bertahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kita menyaksikan aneka skandal yang mewarnai perjalanan bisnis Garuda Indonesia. Salah satunya yang paling mencolok adalah skandal korupsi dalam pengadaan pesawat ataupun mesin pesawat di Garuda. Padahal kebijakan investasi dalam pengadaan ataupun sewa pesawat merupakan elemen yang paling fundamental dalam bisnis penerbangan. Kita bisa melihat bentuk tidak efisiennya Garuda dari rasio biaya operasional penerbangan terhadap pendapatan penerbangan yang selain besar juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 rasionya 67%, kemudian 2018 menjadi 71%, dan di kuartal ketiga tahun 2020 lalu melonjak menjadi 134,3%. Bentuk inefisiensi di tubuh Garuda juga terkonfirmasi dari Bloomberg yang menunjukkan bahwa biaya sewa pesawat terhadap pendapatan di Garuda termasuk yang paling mahal di dunia, yaitu mencapai 24,7%. Di bawahnya ada Air Asia, yaitu 19,7%. Dan mayoritas maskapai penerbangan internasional rata-rata di bawah 10%. Ini menunjukkan bahwa inefisiensi di tubuh Garuda sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini juga bisa kita cermati dari meningkatnya debt to equity ratio di Garuda yang sudah mencapai level 5 kali pada tahun 2019 dan di September 2020 lalu telah melonjak menjadi 22,7 kali. Nah, menariknya lagi, di tengah lesunya industri penerbangan dunia, justru di tahun lalu per September 2020 Garuda Indonesia masih mengalokasikan biaya untuk pembelian pesawat berupa uang muka pembelian pesawat sebesar 2,8 juta dolar. Baik, terima kasih. Sebagaimana pemberitaan, terkesan kondisi Garuda sekarang dalam posisi kritis. Tetapi kami berharap semua pihak melihat permasalahan ini jangan hanya sepotong-sepotong. Betul, dampak daripada pandemik memukul semua lini bisnis, apalagi kami penerbangan ya. Nah, tetapi persoalan Garuda ini ya ada juga
beban masa lalu yang sekarang ini menjadi akumulasi pada saat ini. Nah, demikian juga yang kami lihat di internal memang perlu ada pembenahan yang lebih maksimal di dalam mengelola lini bisnis yang ada di dalam. Nah, di lain pihak ya, sekarang ini kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal modal kerja memang karena dampak dari pandemi. Tetapi ketika kita bicara Garuda, kita harus berbicara untuk jangka panjang. Nah, kalau kita berbicara jangka panjang, kita harus membuka persoalan atau akar masalah dari masalah status Garuda itu sendiri. Itu kira-kira. Status Garuda itu sendiri adalah flight carrier. Dan kita harus mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk negara. Posisi negara harus jelas terhadap posisi Garuda sebagai flight carrier karena Garuda dia membawa misi negara. Ya, maka dari itu kita benar-benar melaksanakan tugas itu penuh dengan kepatuhan terhadap menjaga safety, security maupun service. Semua hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu janganlah posisi Garuda sekarang ini ketika terdampak COVID ini seakan-akan dilihat tidak ada kinerja selama ini gitu loh. Nah, ini kira-kira kami juga akan mengusulkan proposal opsi penyelamatan semangat merah putih, nasionalis NKRI harga mati. Dan rencana proposal opsi itu kita akan serahkan langsung kepada Bapak Presiden, juga kepada Ketua MPR, kepada Ketua DPR, dan Ketua DPD, juga Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pariwisata, dan juga Komisi 5 DPR, Komisi 6 DPR, dan Komisi 11 DPR. Opsi penyelamatan jangka pendek adalah memang kita membutuhkan suntikan tambahan modal kerja. Jangka pendek, karena ini tidak bisa dipungkiri akibat dampak daripada COVID. Bahwa kita punya beban masa lalu, iya. Kemarin beban masa lalu itu tidak nampak karena operasional kita lancar. Nah, sekarang operasional kita tidak lancar, maka akibat daripada COVID ini, saya kira ke depan memang kita membutuhkan dukungan modal kerja itu sendiri daripada pemerintah. Jangka panjangnya, negara harus punya sikap yang jelas terhadap status Garuda sebagai flight carrier. Ya, negara harus melakukan ya reformasi terhadap kebijakan-kebijakan, katakan rute, ya rute, golden rute sekarang ini, ya coba kita lihat siapa yang menguasai. Sepertinya tidak ada keberpihakan terhadap flight carrier ya selama ini. Kita dilepas dalam bisnis yang bebas. Sementara kita harus patuh terhadap semua ketentuan yang ada. Yang notabene ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, maka dari itu kita berharap untuk perbaikan Garuda, kita lihat sekarang jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Jangka panjang ke depan adalah lakukan reformasi terhadap kebijakan negara terhadap status Garuda. Ingat loh, berbicara Garuda ini berbicara bangsa. Garuda ini flight carrier, Garuda ini aset bangsa. Garuda ini bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Dan harus diingat, Garuda ini adalah cikal bakal dari rasa nasionalis, rasa kepedulian, rasa kebangsaan daripada masyarakat Aceh. Ini jangan pragmatis kita berpikir bahwa dilihat dari sisi untung ruginya gitu loh. Ini kira-kira yang akan kami tawarkan dalam opsi penyelamatan semangat merah putih nasionalis NKRI harga mati. Cara manajemen melakukan restrukturisasi. Sebenarnya kami lebih konsentrasi kepada manajemen seharusnya melakukan kegiatan yang lebih maksimal. Pertama, lakukan negosiasi secara maksimal dengan lessor maupun kreditur. Yang kedua, lini bisnis yang ada, kargo, charter, ya corporate account, itu dikelola dengan benar. Kami masih optimis karena kami lihat potensi yang ada itu masih bisa kita kelola. Nah, bahwa manajemen mengambil opsi memotong gaji, kami juga tidak ada yang keberatan, ya. Dan juga menawarkan program pensiun dini itu sifatnya sukarela. Nah, maka dari itu posisi itu kami serahkan kepada pegawai siapa yang mau ngambil atas tawaran program pensiun dini. Kami tidak dalam posisi menyuruh atau menolak. Itu kira-kira yang ada. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh pelanggan setia Garuda.
Posisi karyawan Garuda sekarang ini kami tetap dalam suasana tenang, bekerja dengan baik, dan kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan Garuda dengan tetap mengedepankan safety, security, dan service. Maka dari itu kami berharap semua pelanggan Garuda ya, tidak ragu dengan terbang dengan Garuda, bahwa di sini ada polemik ya, tetapi kami di dalam punya komitmen untuk tetap menjaga kelangsungan Garuda dan tetap memberikan pelayanan kepada semua pelanggan Garuda, dan kami melaksanakan misi bangsa di dalam. Terima kasih. Kami berharap dari opsi yang ada, Pak Erik buat 4 opsi. Kami cenderung opsi pertama, mendukung tetap ya keberlangsungan Garuda Indonesia sebagai flight carrier. Tinggal opsi nomor 1 itu dimix dengan opsi yang akan kami tawarkan. Dalam waktu dekat kami akan antar ke Presiden. Nah, penyelesaian Garuda jangan dilihat dari sisi bisnisnya aja. Cara pandang nasionalis kita, komitmen kita berbangsa, harus itu yang mengedepankan. Jadi saya tidak pada cara pandang yang sifatnya kapitalis. Ingat loh, Garuda ini bukan seperti yang perusahaan lain baru tumbuh kemarin. Garuda bagian dari perjuangan bangsa. Dosa besar kalau kita mengabaikan nilai sejarah, nilai perjuangan, dan pengorbanan masyarakat Aceh. Kami telah dihubungi oleh masyarakat Aceh. Mereka nggak rela. Mereka mengatakan bahwa tahun 48, ya, baru merdeka saja, mereka punya rasa nasionalis, ingin memiliki pesawat. Di era kemerdekaan sekarang ini, ekonomi sudah bagus, ya, pemerintahan sudah berjalan. Kok ada orang yang berpikir pragmatis, bagaimana Garuda ini dibangkrutkan atau bagaimana Garuda diswastakan atau diserahkan kepada pihak asing. Ini yang cara pandang ini kami harap menjadi cara pandang yang nasionalis dan kita berdasarkan komitmen berbangsa dan bernegara. Garuda aset bangsa, Garuda flight carrier, pembawa bendera negara kita. Itu yang kira-kira kami harapkan. Manajemen terlalu sibuk, kami tidak mau ganggu. Akhirnya kami juga melakukan juga kegiatan yang sama dalam hal untuk penyelamatan Garuda. Kami punya cara, ya opsi ini kita sampaikan kepada pemerintah gitu loh. Bahwa manajemen sekarang sibuk, kami tidak akan mengganggu. Saya kira tersebar bagaimana kritik daripada komisaris yang ada di media sosial. Nah, saya kira ini tugas dari Pak Erik untuk melihat dalam kondisi Garuda seperti sekarang ini, ya, Pak Menteri harus melihat apa yang terjadi di dalam. Kalau dari pemerintahan yang ada antara komisaris dengan direksi ini, ya, Anda bisa baca sendiri. Maka dari itu ada yang bertanya ke saya, apakah di dalam terjadi mismanagement? Kami mengatakan bahwa itu bukan kewenangan kami menilai. Itu kewenangan Menteri BUMN. Tapi saya kira sudah bukan rahasia lagi, konflik antara komisaris dan direksi sekarang terbuka di publik. Nah, kami sebagai bagian dari anak bangsa di dalam tidak menginginkan hal itu. Nah, ini juga pesan kepada Pak Erik, ya, karena ingat, tanggung jawab BUMN ada di tangan Pak Erik sekarang ini. Harapan kami jangka pendek, pemerintah memberikan konsen penuh terhadap Garuda, ya, dan jangka panjangnya lakukan review terhadap regulasi-regulasi dan keberpihakan pemerintah terhadap flight carrier kita.